At-tauhid berasal dari bahasa Arab, dia merupakan masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, artinya mengesahkan. Artinya apa? Mengesahkan. Tauhidullah artinya pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lafal tauhid bukanlah lafal yang baru, tapi dia lafal datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa, ya. Jadi kita mentauhidkan Allah karena banyak orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu membenarkan pemahaman mereka agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis-hadis juga disebutkan, contohnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW berkata, "Innaka sata'ti qauman ahla kitabin." Sungguhnya kau akan datang kepada kaum ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Kalau kau datang kepada mereka, maka serulah mereka untuk mereka bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Jadikanlah perkara yang pertama kali kau seru kepada mereka agar mereka ibadatullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Jadikanlah dakwamu pertama kali ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan siapa? Allah. Jadi Nabi yang bilang agar mereka mentauhidkan Allah, karena mereka musyrikin, Yahudi Nasrani, musyrikin. Maka mereka harus mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, tadi semua riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Daruqutni, dalam sunannya, Sunan Daruqutni, kata Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah." Jadikanlah dakwah pertama kali yang kau lakukan adalah apa? Tauhidullah. Jadi kita mentauhidkan Allah itu sesuai dengan perintah Nabi. Nabi yang suruh agar kita menyeru kepada tauhid. Dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, "Inna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qat illa tauhida." Ada seorang yang tidak punya amalan sama sekali, lam ya'mal khairan qat, dia tidak punya amalan kebaikan sama sekali illa tauhid. Dia cuma punya amalan satu, yaitu apa? At-tauhid. Dia punya tauhid. Falamma hadaratul wafatu, tatkala dia akan meninggal dunia, qala li ahlihi, dia berkata kepada keluarganya, "Idza ana mittu fakhudhuni wahrukuni hatta tad'uni humamatan, thumma thanuni." Kalau saya mati, ambillah mayatku, lalu bakarlah mayatku, biarkanlah mayatku terbakar sampai menjadi debu, sampai menjadi arang, thumma thanuni, kemudian arang tersebut tumbuklah agar menjadi debu, thumma dhruni fil bahri fi yaumin rahim. Setelah itu tebarkanlah debu dari mayatku tersebut di lautan di hari di mana angin berhembus kencang, agar debunya kemana-mana. Fafa'alu bihi dzalik. Maka anak-anaknya atau keluarganya melaksanakan wasiatnya. Bapaknya meninggal, dia tidak punya amalan. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Dia takut kalau dibangkitkan, maka dia cari cara supaya dia tidak bisa dibangkitkan. Caranya gimana? Dibakar jadi debu, ditebarkan di lautan, ditebarkan di angin supaya tidak bisa bangkit kembali. Ya, fafa'alu bihi dzalik, maka mereka melakukannya. Kemudian tatkala hari kiamat Allah bangkitkan dia, ya. Maka Allah bertanya, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membuatmu melakukan demikian? Kata dia, "Makhafatuka." Saya takut kepada Engkau ya Allah. Kata Nabi, "Faghafarallahu lahu." Allah ampuni dia. Ya. Allah ampuni dia. Kenapa? Dia punya satu amalan. Itu apa? Tauhid. Jadi Nabi sudah melafalkan apa? Tauhid. Jadi tauhid ini bukan lafal buatan kita, tapi memang benar-benar datang dalam syariat. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan ada amal tauhid. Suruhlah mereka untuk bertauhid. Contohnya lagi dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad juga, ya, kata Nabi SAW atau perawi berkata, "Innal As bin Wa'il nadhara fil jahiliyah an yanhara mi'ata badanatin." Jadi Al-As bin Wa'il, bapaknya Amr bin Al-As. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Abdullah bin Amr bin Al-As sahabat, bapaknya Amr bin Al-As juga apa? Sahabat. Kakeknya Al-As bin Wa'il kafir. Mati dalam kondisi apa? Kafir. Seperti Khalid ibn Walid ibn Mughirah. Khalid muslim, bapaknya Walid ibn Mughirah kafir. Banyak sahabat seperti itu. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah muslim, bapaknya Abu Jahal. Taib.
bapaknya Al-As bin Wa'il kafir, dia pernah bernazar waktu di zaman jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta. Kemudian dia meninggal sebelum melaksanakan nazarnya. Akhirnya anak-anaknya berusaha menjalankan nazar bapaknya. Wa anna Hisham bin Al-As nahara hissatahu 50 badana. Maka anaknya Hisham bin Al-As menyembelih 50 ekor onta. Padahal bapaknya tadi nazarnya berapa? 100. Jadi 50 sudah disembelih. Maka Amr ingin menyembelih sisanya. Wa anna Amr anaknya yang lain ingin menyembelih sisanya, ingin melaksanakan nazar bapaknya. Maka sebelum dia melaksanakan nazar bapaknya, dia datang kepada Nabi. Dia bertanya tentang hal tersebut. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dia bertanya, "Bolehkah saya menyembelihkan buat bapak saya 50 ekor onta sisanya?" Maka kata Nabi SAW, "Amma abuka falau kana aqarra bitauhid." Seandainya bapakmu dahulu mengakui tauhid, nafa'ahu dzalik, akan bermanfaat, tapi dia tidak bertauhid dulu. Jadi bapaknya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maksud saya Nabi menggunakan lafal tauhid. Amma abuka falau kana aqarra bitauhid. Seandainya bapakmu dulu Al-As bin Wa'il punya tauhid, akan bermanfaat kau nyembelihin buat dia, tapi tidak ada faedahnya karena dia meninggal dalam kondisi tidak bertauhid. Demikian juga Rasulullah SAW waktu Hajatul Wada, Rasulullah SAW berihlal dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah tidak ada syarikat, tidak ada syirik bagimu. Maka Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim mensifati ihlalnya Nabi, talbiyahnya Nabi, dia mengatakan fa ahalla bit tauhid. Nabi berihlal dengan kalimat tauhid, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Jadi maksud saya kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ma'ruf dalam hadis-hadis Nabi, dikenal juga oleh para sahabat dan juga dikenal oleh para ulama. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku mereka banyak judulnya Kitabut Tauhid. Seperti tulisannya Ibnu Mandah Kitabut Tauhid, kemudian juga seperti tulisannya Ibnu Khuzaimah juga bukunya judulnya Kitabut Tauhid, ya. Demikian juga Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ada subjudul-judulnya Kitabut Tauhid, ya, Kitabut Tauhid. Jadi masalah pentauhidan Allah, masalah pengesahan Allah adalah perkara yang ma'ruf dalam syariat. Ini perkara yang paling inti dalam syariat karena kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.